Ya, informasi yang kami dapatkan sejauh ini, seorang warga Yogyakarta menyaksikan jatuhnya pesawat T-50, diduga T-50 saat di ruang tunggu Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan kami akan mencoba untuk mencari konfirmasi lebih lanjut dengan Kadis Pen AU, Bapak Dwi Badarmain. Ya, Pak Dwi. Pak, baik, dengan Pak Dwi Badarmanto. Pak Dwi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dwi. Halo, selamat pagi, Mas. Baik, selamat pagi Pak Dwi, dengan Marvin di sini. Bapak bisa kami konfirmasi bahwa pesawat yang jatuh adalah jenis T-50, Pak? Betul, Mas. Ini baru penyidikan ini, Mas. Yang terjadi di Jogja adalah pesawat T-50 yang sedang mengadakan demo. Kebetulan di Jogja karena baru ada gebiar dirgantara. Iya. Kemudian dari T5 itu ada beberapa atraksi, salah satunya adalah T50, dan ini terjadi crash di salah satu perkampungan di dekat bandara sana. Baik Pak Dwi, ya. Ini pesawat T50 ini dalam rangka melakukan airshow, apa benar demikian Pak? Betul, itu dalam rangka gebiar dirgantara. Itu kita tampilkan pesawat-pesawat tempur kita, ada beberapa demo udara juga. Salah satunya adalah T-50 yang sedang melaksanakan demo, kemudian crash. Oke, untuk pesawat T-50 ini pesawat yang biasa digunakan untuk atraksi apa atau untuk biasa digunakan untuk apa nih Pak, kegiatan apa biasanya? Ini pesawat tempur kita, Mas, yang itu dari Korea. Oke, baik Pak, sejauh ini korban bagaimana Pak? Untuk konfirmasi, apakah dari pilot ataupun co-pilot. Pesawat T-50 ini mengangkut 2 orang, dan lantas bagaimana kondisinya sekarang? Diawaki oleh 2 pilot. Oke. Itu Letnan Penerbang Mazda dan Mayor Penerbang Wicahyono. Bisa diulang Bapak? Halo? Iya, halo Bapak bisa tolong diulang untuk nama? Namanya adalah Letnan Penerbang Marda. Ya, Letkol Marda. Dan Mayor Penerbang Dwi Cahyono. Mayor Penerbang Dwi Cahyo. Iya, Cahyono. Oke. Ya. Cahyono. Ya. Cahyono. Oh. Tapi nanti secara detail saya selagi komunikasi di Jogja, Mas, ya. Kebetulan saya lagi di perjalanan, ya. Baik, terima kasih banyak atas informasi awalnya, Pak Dwi Badarmanto. Terima kasih, dan pemirsa, kami konfirmasi sekali lagi, memang tadi setelah terjadi pesawat jenis T-50 yang sudah dikonfirmasi oleh Kadis Pen AU menyatakan bahwa pesawat ini tadi jatuh di Bandara Adi Sucipto saat tengah melakukan atraksi airshow. Dan kami juga masih akan juga melihat saat ini bagaimana jumlah netizen kali ini di Twitter ataupun juga di beberapa media sosial masih terus memberikan ucapan bela sungkawa ataupun juga mengirimkan foto-foto yang bisa Anda lihat saat ini merupakan foto yang kami ambil juga dari media sosial. Pemirsa, masih nampak dari data terakhir yang kami dapatkan pada pukul 10:15 sampai dengan saat ini pukul 10:30 masih ada sejumlah foto yang bermunculan, masih nampak juga kepulan-kepulan asap dari pesawat yang jatuh saat ini. Dan untuk kondisi dari 2 orang, Letkol Marda dan juga Mayor Penerbang Cahyono, hingga saat ini masih ditelusuri selidiki untuk keadaannya. Baik itu juga konfirmasi dari pihak Kadis Pen AU masih akan terus melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Warga Yogyakarta menyaksikan jatuhnya pesawat T-50 saat di ruang tunggu Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Untuk selengkapnya kita terhubung dengan saksi mata dengan Bapak Jarwadi dari Yogyakarta yang masih berada di Bandara Adi Sucipto. Baik, selamat pagi Pak Jarwadi. Selamat pagi Mas Martin. Selamat pagi Pak Jarwadi, kami mendapatkan salah satu foto saat jatuhnya pesawat dari akun Twitter Anda. Di sini Anda menyaksikan sendiri jatuhnya pesawat. Apakah bisa Anda ceritakan pada saat kejadian berlangsung? Iya benar. Jadi ketika saya sedang di ruang tunggu bandara itu kan, di Bandara Adi Sucipto sedang ada airshow. Sedang ada atraksi dari semacam pesawat tempur gitu ya. Kemudian pesawat tempur itu setelah terbang menukik itu tiba-tiba terjatuhnya di sebelah selatan bandara. Apa Pak? Halo? Halo ya Pak Jarwadi. Jadi sewaktu jatuh ini posisi jatuhnya ada tepat di bagian belakang bandara. Iya. Kalau kemungkinan jatuh di pemukiman sebelah selatan bandara. Di sebelah selatan bandara itu kan ada pemukiman penduduk. Di pemukiman, oke.
Lantas waktu kejadian ini apakah terdengar suara keras gitu dan juga membuat sejumlah penumpang, calon penumpang yang akan naik pesawat ini juga langsung melihat, langsung keluar dari bandara, Pak? Jadi begitu pesawat jatuh itu ada suara ledakan gitu, Pak. Ada suara ledakan. Iya. Dan sewaktu dari Bapak sekitar pukul berapa tadi, Pak? Sekitar dari Bapak yang kirimkan foto tadi. Kenapa, Mas? Tadi Bapak mengirimkan foto ini, bisa Bapak konfirmasi dari sekitar pukul berapa tadi, Pak? Tadi saya mengambil fotonya itu jam 10 kurang, kira-kira jam 9.50. 9.50, oke, sekitar pukul itu. Ya, kira-kira, dan saat itu, ya. Pak, oke, dan saat itu Pak Jarwadi tengah akan berangkat atau ketika tiba menuju Yogyakarta, Pak? Halo, Pak Jarwadi? Halo? Iya, Pak Jarwadi. Ya, saat Anda di kejadian saat itu Anda sedang akan naik pesawat atau sudah tiba di bandara, Pak? Maaf, Pak, suaranya kecil. Oke, saya ulangi, Pak. Sewaktu kejadian ini, Bapak dari mengambil foto, apakah sewaktu Bapak akan naik pesawat atau sudah tiba di Yogyakarta? Saya baru akan naik, saya akan berangkat ke Jakarta, Pak. Pesawat saya harusnya kan terbang jam 10. Tapi karena sedang ada air gitu kan, jadi delay. Oke, saat ini Bapak kan masih di di bandara ya. Bapak bisa ceritakan bagaimana sekarang suasana di bandara, Pak? Suasana sekarang di bandara, ini pesawat saya sudah sepertinya sudah akan terbang gitu ya, sudah ada pengumuman. Oke, apakah pesawat Bapak kemudian saja? Suasana di sekitar bandara di ruang tunggu itu semua orang melihat menyaksikan keselatan gitu loh, Pak. Tempat di mana tadi terjatuhnya pesawat. Pesawat Bapak ini akan rencananya terbang pukul berapa, Pak, ini tadi? Kalau pesawat saya sekarang akan terbang jam 11, jadi maaf ya, saya akan antri dulu, antri boarding dulu. Oke, lantas sekarang keadaan untuk maskapai lain Bapak lihat sekarang ini gimana, Pak, untuk keadaannya? Apakah juga ditunda juga tanpa belum ada kejelasan kapan akan terbang gini? Gimana, Mas? Bapak sekarang melihat juga di bandara ini bagaimana, Pak, kondisi maskapai lain yang ada di sana, Pak? Apakah juga tuh semua ditunda sampai waktu yang belum ditentukan atau sudah ada kebijakan dari maskapai, Pak? Kalau sekarang pesawat yang akan saya naiki Garuda sudah akan terbang. Baik, terima kasih Pak Jarwadi. Saksi mata langsung dari Bandara Adi Sucipto dan sejauh ini kami mendapatkan informasi pemirsa, sejauh ini memang untuk pesawat T-50 ini merupakan pesawat buatan Korea dan sudah dilakukan beberapa kali untuk kegiatan yang ada di tanah air. Namun pada saat tadi sekitar pukul 9.50 jika mau juga ada pernyataan dari salah satu saksi mata yakni Pak Jarwadi menyatakan pesawat jatuh sekitar pukul 9.50 atau pada pukul 10 kurang, dan sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung di Bandara Adi Sucipto. Data yang kami dapatkan sejauh ini memang tengah berlangsung untuk demo Gebiar Dirgantara. Ini merupakan salah satu airshow yang memang tengah berlangsung di Yogyakarta, sehingga menyebabkan sejumlah pesawat ini pun juga pesawat tempur ini juga turut ambil alih dalam atraksi di sini. Namun pada pukul 9.50 tadi kami dapat informasi bahwa pesawat T-50 ini jatuh saat tengah melakukan vertical climb. Data yang kami dapatkan dari sejumlah media online menyatakan ada konfirmasi dari Kadis PNAU yang menyatakan bahwa 2 pilot dalam pesawat T-50 Golden Eagle milik TNI AU ini dinyatakan tewas. Namun kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi lantaran masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak TNI. Dan sejauh ini kami juga masih akan meminta keterangan juga dari sejumlah pihak. Di antaranya kami akan mengajak Anda bergabung dengan pengamat penerbangan dengan Bapak Dudi Sudibyo. Selamat pagi, Pak Dudi. Selamat pagi. Iya, Pak Dudi. Selamat pagi. Bapak, saya pertama bertanya dulu mengenai T-50 ini sendiri, Pak. Apakah ini merupakan pesawat keluaran tahun berapa ini, Pak? Yang terbaru ini, bisa terbaru, sangat terbaru sekali ya. Dan kita itu buatan ini, mana ini Korea ya. Itu kan disebutin T-50 itu Golden Eagle. Kita itu pesawat tempur juga latih itu sekaligus. Memang bagus itu pesawatnya.
Memang ini mengejutkan ini ya, pesawatnya masih baru ya? terjadi ini mungkin waktu saya belum dapat berita lebih lanjut. Ini kan ada air show di satu ya di Jogja pada saat ini sejak kemarin. Ini hari adalah hari penutupan, yaitu ada atraksi antara lain aerobatik. Nah ini sekarang apakah dia dalam aerobatik atau hanya flight passing atau Ya Pak Dudi, ini pesawat ini memang biasa digunakan. Ya Pak Dudi, memang pesawat ini biasa digunakan untuk menempuh medan yang seperti apa Pak? Bagaimana? Saya maaf sekali. Saya tadi suara agak jauh. Gimana? Ya, jadi pesawat T-50 ini biasa digunakan untuk menempuh medan yang seperti apa Pak? Ya ini adalah satu pesawat yang tadi saya sebut, dia tempur latih juga ya ini pesawatnya. Dan baru saja kalau nggak salah baru setahun atau apa kita baru dapat itu pesawatnya dikirim ke Indonesia. Saya lupa jumlahnya, tetapi ya kita pilih memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan di Indonesia untuk memperkuat kita punya jajaran angkatan udaranya. Kita ada memang Hawk ya 100-200 buatan Inggris ya. Nah untuk memperkuat lagi kita datangin dari Korea ini. Oke Pak Dudi, kalau bisa kita komparasikan, ini apa kecanggihan dari pesawat T-50 ini sendiri? Karena ini juga bisa dikatakan baru setahun ini didapatkan. Ini pesawat memang sudah state of the art yang mutakhir ya. Nah, di dalamnya gitu ya. Sama seperti kita ada pesawat latih Wangbi itu dari Korea, itu juga salah satu pesawat yang bagus juga untuk pesawat latih tempur ya. Tetapi kalau itu kan pakai propeller ya, pakai baling-baling. Kalau ini jet gitu. Dan kita puas itu bisa bilang dia tuh sudah mendekati dengan F-16 yang mini F-16 kalau saya boleh katakan begitu. Oke. Baik Pak, kalau misalnya bisa dikatakan ini kan pesawatnya juga masih baru dan juga diserah terimakan ke Indonesia dan memiliki kemutakhiran yang cukup bagus di sini ya. Lantas kalau kita lihat juga sekarang telah terjadi kecelakaan, ini kemungkinan apa yang sebenarnya bisa dikatakan terjadi di sini Pak? Apakah ada human error ataupun juga teknis di sini Pak? Makanya saya terus terang saya tidak tahu persis ya apakah dia dalam atraksi aerobatik. Yang aerobatik itu kan suatu juga yang mahir sekali ya. Nah kalau dia tidak membuat satu kesalahan sedikit saja ya itu bisa terjadi Mas. Nah kalau lihat begitu itu mungkin human error ya, bukan technical error. Nah ini saya tidak tahu sekali. Saya belum dapat masukan gitu apa ini pesawat ini jatuhnya waktu lakukan satu manuver seperti apa manuvernya. Bisa saja kalau manuvernya itu terlalu dekat dengan atau tidak terlalu tinggi ya, maksudnya tinggi sekali. Ini dekat dengan ini tanah ya bisa saja itu terjadi Mas. Dia tidak ada satu peluang untuk kembali ke normal ke terbang begitu sehingga dia jatuh begitu. Ya Pak Dudi, kalau kita sekarang ini kita memiliki berapa jenis untuk pesawat T-50 ini Pak, ataupun juga jenis yang sama? Itu dia. Saya lupa berapa, tapi saya cukup banyak. Kalau salah, Okay. 8 atau 9, saya agak lupa itu. Untuk cukup banyak ceritanya. Dan kita puas sama itu pesawat. Oke, pesawat ini bisa dikatakan untuk melatih dari para calon-calon pilot ini sendiri. Dan kalau dari menurut Bapak ini, dari pengamatan sejauh ini, bagaimana Bapak melihat untuk keberhasilan dari pesawat ini sendiri juga bisa mengantar dari kelihayan dari pilot-pilot ini sendiri, Pak? Ya, justru itu tadi saya bilang ini dari F-16 ya, dan itu dengan demikian Indonesia juga bisa melatih pesawat pilot-pilot yang berikutnya kan untuk mengawaki pesawat-pesawat yang F-16 juga yang kita akan datang ke Indonesia gitu ya, dan pesawat-pesawat yang akan kita beli kemudian ini juga untuk latih karena dengan pesawat ini yang kecanggihannya sudah memadai untuk pesawat-pesawat yang akan ke depan kita akan beli begitu, memperkuat angkatan udara kita gitu Mas. Baik, artinya kalau di sini bisa dikatakan memang memiliki tingkat keberhasilan yang seharusnya tinggi di sini dalam pesawat ini. Ya dengan ini juga kan Golden Eagle juga dengan Golden Eagle kita juga akhirnya ada suatu
langkah kita kerjasama untuk membuat pesawat yang terbilang joint Indonesia sama Korea. Itu juga salah satu karena kita sangat puas dengan apa yang dilakukan yang dibuat oleh Korea Selatan ini, gitu Mas. Baik, Bapak, kalau kita lihat ini kan tadi ada kemungkinan yang terjadi seperti misalnya ada kesalahan teknis ataupun juga human error. Lantas kalau untuk pesawat ini biasa tuh dilakukan seperti perbaikan ataupun secara berkala, itu biasanya secara rutin tuh bagaimana Pak untuk pemeliharaannya? Yang saya ketahui ya selama ini TNAU itu dengan bengkel ya, itu bengkel perawatan itu bagus sekali ya untuk ini selama ini, dan saya tidak lihat arti ini saya sehingga ini karena kecelakaan ini terjadi karena mungkin satu manuver yang terlalu rendah dilakukan gitu ini. Ini awal ya, saya tidak ini, tapi kira-kira bukan saya ke sana Mas. Satu pesawat milik TNI Angkatan Udara jenis T-50I diduga jatuh saat akrobatik dalam perhelatan Gebiar Dirgantara Yogyakarta. Pesawat T-50I diterbangkan oleh pilot Kapten Penerbang Dwi. Anda bergabung dengan pengamat penerbangan Adrianus Darmawan di sana dengan Pak Adrianus. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Martin. Ya. Pak Adrianus, kalau kita berbicara mengenai spesifikasi dari pesawat T-50I ini, Pak. Ini kalau menurut Bapak, apa spesifikasi ini memang bisa dikatakan satu spesifikasi yang mutakhir di sini? Ya, itu produk paling mutakhir dari Korea Selatan. Spesifikasinya adalah lightweight training fighter jet. Jadi dia adalah pesawat tempur latih untuk tempur jadinya. Jadi ini dibeli oleh dengan konsep instabilitas yang ada ya pokoknya. Jadi pesawat yang tidak stabil. Mungkin kalau saya lihat dari rekamannya, dia ketika menanjak ke atas lalu kehilangan power. Jadi lost power kayaknya. Oke, jadi ada kesalahan di sini termasuk teknis juga berarti ya Mas ya? Ya. Oke. Sekitar mesin kali. Oke, lalu kita berbicara mengenai spesifikasi di sini. Kalau kita komparasikan, ini kemampuan manuver dibandingkan dengan F-16 ini bagaimana, Mas? Dia di bawah setingkat lah. Oke, jadi saya pernah lihat di Singapura Air Show, dia luar biasa dalam manuver aerobatiknya. Jadi pihak Korea Selatan 2 tahun lalu dia membawa satu tim Golden Eagle seperti ini. Manuvernya tidak bisa diragukan lagi, memang luar biasa. Tapi memang setiap pesawat tempur, apapun jenis dan tipe, selalu dibayangi memang adanya malfungsi atau apa ya, gitu. Oke, lantas kalau kita lihat juga sini pesawat T-50I Golden Eagle ini sendiri, sudah sebenarnya kalau kita melihat track recordnya, ini sebenarnya sudah dipakai untuk dalam bentuk misi apa saja nih, Mas? Dia karena spesifikasinya latih tempur, jadi dia minim sekali digunakan untuk tugas-tugas misi-misi pengawalan udara di Indonesia. Dia lebih heavy-nya ke latih untuk melatih calon-calon penerbang tempur kita. Oke. Itu di Skuadron 15. Di Skuadron 15 ya? Ya. Artinya memiliki manuver atau akrobatik yang luar biasa di sini, berarti kembali lagi mengenai satu kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, maka dimungkinkan memang adanya mesin di sini ya? Kemungkinan, itu baru kemungkinan. Jadi Martin. Oke, berarti jadi memang setengah ke belakang itu memang mirip F-16. Jadi memang mirip dengan F-16, cuman tingkatnya di bawah F-16 ini sendiri ya. Lalu untuk tingkat keselamatannya bagaimana, Mas? Kenapa? Kalau untuk tingkat keselamatannya bagaimana? Tingkat keamanan? Cukup tinggi lah. Cukup tinggi. Jadi memang ini hal yang tidak diduga kalau menurut saya. Oke, cukup tinggi dalam artian bagaimana, Mas, untuk bentuk-bentuk keamanan yang ada, Standar ya. yang ada dalam standar ya. standar. Kalau misalkan pesawat tempur atau jet tempur, dia pasti dibekali oleh kursi lontar. Untuk itu kita berharap pilot dalam keadaan kritik tadi itu bisa menyelamatkan diri. Kita berharap ya. Oke, lantas kalau Mas melihat juga sekarang ini
di video juga mungkin bisa nampak juga sekarang pesawat juga jatuh. Lantas kalau kita lihat juga dengan tingkat keamanan yang tinggi yang ada di dalam pesawat ini sendiri dan akhirnya pesawat pun bisa jatuh. Ini juga ada mengatakan, pihak mengatakan kalau pilot pun juga ikut jatuh di sini, Mas. Apa ini karena terlambat menyelamatkan diri atau ada yang mungkin macet di bagian kursi pilot itu? Itu memang harus diteliti lebih lanjut. Apakah memang kursi lontarnya tidak berfungsi atau sistem pendukungnya atau sistem yang lain tidak bekerja? Saya tidak mau berspekulasi lebih jauh. Baik Mas Adinus, nanti kami akan kembali bergabung bersama Anda. Dan saat ini pemirsa, kami akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan kembali mengajak Anda bergabung dengan pengamat penerbangan, Mas Andrianus Darmawan. Mas Adri, masih bersama kami? Ya. Oke, Mas, saya masih mau mengkritisi mengenai spesifikasi dari pesawat T-50I ini sendiri, Mas. Kalau kita komparasikan juga apakah dengan Sukhoi, ini pesawat ini apakah juga memiliki spesifikasi yang cukup mirip dengan Sukhoi? Oh tidak, ini jauh di bawah Sukhoi. Sukhoi itu pesawat tempur perebut keunggulan di udara, air superiority. Dia memang dibuat khusus untuk bertempur di udara, dogfight dengan kekuatan yang begitu tinggi. Itu juga bisa terlihat dari mesin gandanya untuk jarak jauh. Kalau T-50I Golden Eagle ini hanya sebatas untuk latih tempur. Oke. Dan gambar tadi kami juga menyaksikan di sini gambar ketika pesawat tersebut kemudian jatuh dari ketinggian dan juga jatuh dengan kecepatan yang cukup tinggi ini, Mas. Apakah lagi-lagi ini saya akan mengkritisi mengenai tingkat keselamatan yang ada. Ini apakah tidak secara langsung ini ada otomatis ataupun juga ketika pesawat akan mengalami error ini akan langsung mementalkan dari pilot ini sendiri, Mas? Bisa jadi kemungkinan, tetapi untuk formnya saya belum tahu pasti juga. Tapi kecenderungannya adalah kalau dilihat dari rekaman sepintas itu, kemungkinan adalah loss power dari engine-nya. Oke. Dan penyebab dari itu sendiri bisa dikatakan seperti apa, Mas? Penyebabnya, waduh saya nggak tahu ya, berarti memang ada malfungsi di sekitar mesin kali dan sistem pendukungnya. Oke. Dan bisa dikatakan juga kan sekarang pesawat tempur dalam tahun ini juga, ini ada sejumlah kejadian juga di mana pesawat dan juga ada, sewaktu itu kita lihat juga di Medan ya, Mas ya, terjadi juga untuk pesawat tempur ini jatuh. Kalau di Medan bukan pesawat tempur. Baik, pesawat di sini juga, pesawat Hercules ini juga pesawat militer ini yang jatuh. Di sini apakah bisa dikatakan juga untuk adanya perawatan di sini yang masih kurang mungkin dari jadi memang saya tidak bisa menilai bahwa perawatan itu buruk atau gimana, tapi nanti pasti akan diteliti juga dari sistem perawatannya. Mungkin memang ada yang salah atau yang perlu diperbaiki atau yang tertinggal atau gimana, semua akan diteliti pasti. Oke, Mas, selain Indonesia ini yang membeli pesawat T-50 ini negara mana lagi, Mas? Saya tidak bawa catatan, tetapi memang belum lebih dari 10 operator. Ini masih tergolong baru, jadi diperkenalkan pertama itu kalau nggak salah 2002. Selain Indonesia, pihak Korea Selatan adalah operator utamanya. Baik, terima kasih atas informasi